Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita semua pernah mendengar nama Nabi Khidir atau Khodir karena beliau sosok yang sangat terkenal. Tetapi karena terbatasnya berita-berita yang ada, masih banyak misteri yang berkaitan dengan tokoh ini. Keterangan-keterangan tentang beliau sebagiannya ada yang dapat dipastikan kebenarannya karena sumbernya jelas. Namun sebagian lagi masih membutuhkan kajian lebih lanjut karena sumber-sumber yang ada menyebutkan keterangan yang berbeda-beda. Bahkan ada pula yang hanya berupa cerita dan sulit ditemukan sumbernya. Di antara keterangan tentang Nabi Khidir yang pasti benar adalah kisahnya bersama dengan Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat 65-82. Di dalam surat tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit namanya, hanya disebutkan hamba kami alias hamba Allah dalam ayat 65. Lalu mereka, Nabi Musa dan muridnya, bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Tetapi hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Adapun di antara hal-hal yang masih diperselisihkan tentang beliau adalah nama aslinya, nama ayahnya dan asal-usul keturunannya. Tetapi perdebatan yang paling terkenal tentang beliau adalah mengenai apakah beliau sudah wafat ataukah masih hidup sampai sekarang. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah mengarang kitab khusus tentang ini yang berjudul Az-Zahr An-Nadhr fi Naba' Al-Khadr. Dalam kitab ini, beliau sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Tetapi para ulama yang meyakini Nabi Khidir masih hidup hingga kini juga banyak jumlahnya. Pendapat inilah yang lebih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi dasarnya adalah sangat banyak ulama dari zaman ke zaman yang mengisahkan bahwa mereka berjumpa dengan Nabi Khidir. Terlepas dari masih adanya ketidakjelasan atau perbedaan keterangan mengenai beberapa hal tentang Nabi Khidir, yang jelas beliau adalah seorang nabi. Lebih dari itu, karena dikaruniai ilmu yang khusus oleh Allah, beliau memiliki kelebihan tersendiri. Wajar apabila kemudian Nabi Musa pun belajar kepadanya. Tentu saja beliau sangat dekat kepada Allah dan salah seorang yang dicintainya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa doa Nabi Khidir yang sangat baik kita amalkan. Selain itu juga disertakan pula doa Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani dan Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Keduanya adalah tokoh besar dan sama-sama keturunan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keturunan Sayyidina Hasan, sedang yang kedua adalah keturunan Sayyidina Husain. Sebagaimana kita ketahui, kita kaum muslimin di Indonesia sekarang sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam berbagai bidang kehidupan. Karena banyak dan beratnya masalah yang dihadapi, tidak sedikit orang yang salah langkah bahkan mengambil jalan pintas yang akibatnya sangat merugikan dalam kehidupan di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Tetapi masih banyak pula orang yang bersabar menghadapinya dan tetap berusaha mengikuti apa yang diajarkan dalam agama. Kita berharap tergolong dalam kelompok yang kedua ini. Untuk itu, marilah kita amalkan doa-doa mereka tersebut agar apa yang kita harapkan dapat tercapai. Namun sebelumnya kita perhatikan dulu sekilas tentang Nabi Khidir. Nama dan nasab Nabi Khidir. Ada banyak yang berpendapat yang menjelaskan tentang nama dan asal-usul nasab Nabi Khidir. Ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah anak Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni di dalam kitab Al-Farad melalui Rawat bin Jarrah dari Muqatil bin Sulaiman dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rawat adalah perawi yang dhaif, sedangkan Ad-Dhahhak tidak pernah mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Pendapat kedua mengatakan Nabi Khidir adalah putra Qabil bin Adam. Ini disebutkan oleh Abu Hatim As-Sijistani di dalam kitab Al-Mu'ammarin. Ia mengatakan, guru-guru kami diantaranya Abu Ubaidah menyampaikan hadis ini. Lalu ia menyebutkan hadis tersebut.
Hatim As-Sijistani menghikayatkan bahwa nama Khidir adalah Khodirun. Menurut pendapat ketiga, terdapat sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih bahwa Khidir adalah Balya bin Malkan bin Qali bin Salik bin Abir bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Pendapat ini dikatakan pula oleh Ibnu Qutaibah. Bahkan Al-Imam Nawawi pun menghikayatkan serta menambahkan bahwa ada yang menyebutkan namanya adalah Balya bin Kulman, bukan Balya bin Malkan. Pendapat keempat berasal dari keterangan yang diriwayatkan dari Ismail bin Abi Uwais bahwa ia adalah Al-Mu'ammar bin Malik bin Abdullah bin Nadir bin Al-Azid. Abu Al-Khattab bin Dahyah menghikayatkan suatu keterangan dari Ibnu Habib Al-Baghdadi bahwa ia bernama Amir. Pendapat kelima, Ibnu Qutaibah menghikayatkan bahwa Khidir adalah Ibnu Amanil bin An-Nur bin Al-Aish bin Ishaq. Sedangkan Muqatil menyebutkan namanya adalah Amil. Pendapat keenam diriwayatkan oleh Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia adalah cucu Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Ibnu Ishaq berpendapat bahwa ia bernama Azmiyah bin Khalqiyah. Namun Abu Ja'far bin Jarir membantah pendapat ini. Pendapat ketujuh, Muhammad bin Ayyub menghikayatkan dari Ibnu La'iyah bahwa ia adalah cucu Fir'aun alias putra anak perempuannya. Bahkan ada pendapat yang dihikayatkan oleh An-Naqashi bahwa ia adalah putra Fir'aun. Pendapat kedelapan dihikayatkan dari Muqatil bahwa ia adalah Ilyasa. Pendapat 9 berasal dari riwayat Ibnu Syauzab yang dikeluarkan oleh At-Tabari dari riwayat Domroh bin Rabi'ah dari Ibnu Syauzab bahwa ia adalah anak Faris. Pendapat yang ke-10 menyebutkan ia adalah anak salah seorang pengikut Nabi Ibrahim dan Hajar dari negeri Babilonia. Ini dikisahkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya adalah seorang Persia, sedangkan ibunya orang Romawi. Dari berbagai pendapat tersebut, pendapat ketiga adalah yang paling kuat dan yang paling banyak disebutkan dalam berbagai sumber. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis yang menerangkan bahwa latar belakang ia dinamakan Khidir, alias Khodir dalam bahasa Arab berarti yang hijau. Adalah karena ia pernah duduk di atas tanah kering lalu tiba-tiba saja tanaman tumbuh dari bawah tempat duduknya. Demikian pula riwayat Imam Ahmad. Ia mengatakan telah memberitahukan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah bahwasanya ia dinamakan Khidir karena ia pernah duduk di atas rumput yang putih lalu tumbuh tanaman-tanaman di bawahnya. Adapun keterangan tentang kenabiannya, Allah berfirman dalam memberitakan tentang Nabi Khidir yang berbunyi, "Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri." Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Jelaslah ia berbuat dengan perintah Allah yang pada dasarnya tidak ada perantara, dan tidak ada satu jalan pun yang membenarkan pendapat bahwa hal tersebut adalah sebuah ilham, dikarenakan hal itu tidak dapat menjadi wahyu dari seorang yang bukan nabi sampai ia melaksanakan isi wahyu tersebut. Maka jika kita katakan bahwa ia seorang nabi, tidaklah ada yang mengingkari hal itu. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan nabi lebih pintar daripada seseorang nabi, yakni antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lalu kita beranjak ke doa-doa Nabi Khidir. Berikut ini adalah beberapa doa yang dijelaskan berasal dari Nabi Khidir. Doa-doa ini sangat baik untuk diamalkan dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya apabila membacanya dengan ikhlas, dengan sikap merendah dan penuh keyakinan. Doa yang pertama adalah doa agar diampuni dan mendapatkan jalan keluar dari kesusahan. Di antara doa Nabi Khidir yang terkenal dan banyak disebutkan dalam kitab-kitab, antara lain kitab Al-Maslak Al-Gharib Likulli Nasik Munib, susunan Habib Thahir bin Husain bin Thahir, adalah doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanan li sultanika wa shara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadik. Ij'al li min kulli hammin wa ghammin asbatu fihi farajan wa makhrajan. Allahumma inna afwaka ala zunubi wa tajawazuka an khati'ati wa satraka an qabihi amali
at'amani an as'alaka ma la astaujibuhu minka, ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan, wa innaka muhsinu ilayya wa ana musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka, tatawaddadu ilayya bin ni'ami ma'a ghinnaka anni wa astabghadu ilayka bil ma'asi ma'a faqri ilayka, walakin issiqatu bika hamalatin 'alal jur'ati 'alaik, fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah berlaku lembut dalam keagungan-Mu di atas mereka semua yang lembut dengan keagungan-Mu, Engkau mengalahkan mereka semua yang besar. Engkau mengetahui apa yang ada di bawah bumi-Mu sebagaimana Engkau mengetahui apa yang ada di atas arsy-Mu. Di sisi-Mu, segala was-was yang ada di dalam hati hamba-hamba-Mu adalah seperti sesuatu yang tampak jelas, dan perkataan yang jelas adalah seperti rahasia dalam ilmu-Mu. Segala sesuatu patuh karena keraguan-Mu, segala yang memiliki kekuasaan tunduk karena kekuasaan-Mu, dan semua urusan dunia dan akhirat berada di tangan-Mu. Jadikanlah untukku keterbukaan dan jalan keluar dari setiap kesusahan dan duka cita yang aku alami. Ya Allah, sesungguhnya ampunan-Mu atas dosa-dosaku, permaafan-Mu atas kesalahan-kesalahanku, penutupan-Mu atas perbuatanku yang buruk telah membuatku terlalu banyak memohon kepadamu sesuatu yang tidak pantas aku minta darimu. Aku berdoa kepadamu dengan perasaan aman dan aku memohon kepadamu sebagai orang yang memohon pertolongan. Sesungguhnya Engkau selalu berbuat baik kepadaku dan aku selalu berbuat buruk kepada diriku dalam urusan antara diriku dan Engkau. Engkau berlaku sayang kepadaku dengan memberikan nikmat-nikmat-Mu dan aku butuh kepadamu. Tetapi kepercayaan kepada kasih sayang-Mu membuat aku berani terhadap-Mu. Maka berikanlah kembali anugerah-Mu dan kebaikan-Mu kepadaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Lalu doa yang kedua tentang kesembuhan dari Nabi Khidir. Jika seseorang yang sedang sakit atau merasakan kurang sehat membaca doa di bawah ini pada pagi dan sore hari sebanyak 3 kali atau lebih, insya Allah ia akan mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tushmits a'da'i bidai waj'alil qur'anal 'azima shifai wa dawai fa anal 'alilu wa antal mudawi. Ya Allah, janganlah Engkau gembirakan musuhku dengan penyakitku. Jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penyembuhku dan obatku. Sesungguhnya aku sedang sakit dan Engkau yang menyembuhkan. Di antara doa-doa Nabi Khidir adalah doa yang diajarkan Nabi Khidir kepada Bishr al-Hafi. Abul Hasan bil Jahdam berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Daud dari Muhammad bin As-Salt dari Bishr bin al-Haris al-Hafi. Ia berkata, aku memiliki sebuah kamar. Aku menguncinya bila aku keluar. Suatu hari aku pulang, lalu aku membuka pintu kamar itu, kemudian aku pun masuk ke dalam. Ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri sedang melaksanakan sholat. Orang itu membuatku takut. Lalu orang itu berkata, wahai Bishr, jangan takut, aku adalah saudaramu, Abul Abbas Khidir. Bishr lalu berkata, ajarkanlah sesuatu kepadaku. Khidir mengatakan, bacalah ini. Astaghfirullah min kulli sababin tubtu minhu thumma a'udtu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wa astaghfirullah min kulli 'abdin aqadtuhu 'ala nafsi fa fasakhtuhu wa lam afi bihi. Yang artinya, aku memohon kepada Allah dari setiap kesalahan yang aku telah bertaubat darinya, kemudian aku kembali berbuat kesalahan, dan aku memohon ampun kepada Allah dari setiap janji yang telah aku tetapkan atas diriku, kemudian aku melanggarnya dan tidak dapat memenuhinya. Lalu kita lanjutkan tentang doa Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Doa Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani berikut ini sangat baik dibaca sesudah membaca zikir Allah, yakni membaca Allah, Allah, Allah. Setiap selesai sholat fardu sebanyak 66 kali untuk mendapatkan pemeliharaan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang tidak dikehendaki. Doanya adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi sirri dzati wa bi dzati sirri huwa anta wa antahu ijtahabtu bi nurillahi wa bi nuri arshillah wa bi kulli ismin lillahi min aduwi wa aduwillah wa bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah khatamtu ala nafsi wa ala ahli wa ala kulli syai'in a'tanihi rabbi bi khatamillahil mani' alladhi khatama bihi aqtaras samawati wal ard wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahasia zatmu dan zat rahasiamu, yang dia itu adalah engkau dan engkau adalah dia. Aku melindungi diriku dengan cahaya Allah, dengan cahaya arasy Allah, dengan semua nama milik Allah, dari musuhku dan musuh Allah, dengan 100.000 ucapan la haula wala quwwata illa billah. Aku melindungi diriku, keluargaku, dan segala sesuatu yang Tuhanku berikan kepadaku, dengan perlindungan Allah yang kokoh, yang dengannya dia dilindungi seluruh penjuru langit dan bumi. Dan cukuplah Allah bagi kami, dia sebaik-baik yang mengurus, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik penolong. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula dia memberikan kesejahteraan yang banyak, dan segala puji adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Lalu ada doa Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Apabila suatu perkara membuat beliau susah, beliau membaca doa berikut ini yang berasal dari hadis. Doa ini mujarab dibaca ketika menghadapi hal demikian. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hrusni bi'ainika allati la tanamu waknufni biruknika alladhi la yuramu warhamni biqudratika alayya fala ahliku wa anta thiqati wa rajai. Fakam min ni'matin an'amta biha alayya qalla laka 'indi syukri wa kam min baliyatin ibtalaitani biha qalla laka 'indaha sabri. Faya man qalla 'inda ni'matihi syukri falam yahrimni wa ya man qalla 'inda baliyatihi sabri falam yakhdhulni wa ya man ra'ani 'alal khotoya falam yafduhni ya dal ma'rufil ladzi la yanqadi abadan wa ya dan na'ma'il lati la tuhsa 'adadan. As'aluka an tusalliya ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa rahimta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid wa bika adra'u fi nuhuril a'da'i wal jabbarin. Allahumma a'inni ala dini bid dunya wa ala akhirati bit taqwa wahfazni fima ghibtu anhu wa la takilni ila nafsi fima hadartuh ya man la tadurruhu dhunub wala tankusuhul maghfirah habli ma la yankusuka waghfir li ma la yadurruk innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'a wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyatin wa as'aluka tamamal afiyati wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra 'alal afiyah wa as'aluka al-ghina 'anil nasi wa as'aluka as-salamata min kulli su' wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, peliharalah aku dengan pandanganmu yang tak pernah tidur, jagalah aku dengan kekuatanmu yang selalu tegak, dan kasihinilah aku dengan kekuasaanmu terhadapku, sehingga aku tidak menjadi binasa, dan engkaulah kepercayaanku dan harapanku. Beberapa banyak nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, tetapi sedikit yang aku syukuri kepadamu, dan beberapa banyak musibah yang engkau timpakan kepadaku, namun sedikit yang aku bisa berlaku sabar menghadapinya. Wahai zat yang nikmatnya sedikit yang aku syukuri, tetapi dia tetap memberikannya kepadaku. Wahai zat yang musibah yang diberikannya sedikit yang aku hadapi dengan sabar, namun dia tidak merendahkan aku. Wahai zat yang melihatku berada dalam kesalahan, namun tidak mengungkapkan kesalahanku. Wahai zat yang memiliki kebaikan yang tak akan habis selamanya. Wahai zat yang memiliki nikmat yang tak akan terhitung jumlahnya,
Aku memohon kepadamu agar engkau melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat, telah memberikan keberkahan, dan telah mengasihi junjungan kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kepadamu aku berlindung menghadapi para musuh dan orang-orang yang zalim. Ya Allah, tolonglah aku dalam menjalankan kewajiban agamaku dengan dunia, dan tolonglah akhiratku dengan ketakwaan. Peliharalah aku pada apa-apa yang tidak aku hadapi, dan janganlah engkau serahkan kepadaku apa-apa yang aku hadiri. Wahai Zat yang dosa-dosa hambanya tidak memberikan mudarat kepadanya, dan ampunan yang diberikannya tidak membuatnya menjadi kurang. Karuniakanlah kepadaku sesuatu yang tidak membuatmu kurang, dan ampunilah aku pada sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepadamu. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi anugerah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keterbukaan dari segala kesulitan yang segera, kesabaran yang bagus, dan rizki yang luas. Dan aku memohon kepadamu afiat dari segala musibah. Aku memohon kepadamu afiat yang sempurna, afiat yang tetap, dan bersyukur atas afiat yang diperoleh. Aku memohon kepadamu tidak butuh kepada manusia, dan aku memohon pula kepadamu keselamatan dari setiap keburukan. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan segala puji adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.